Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Pian Muslim, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Islam PB Sudirman II, Kota Bekasi. Saya akan menyampaikan hasil tugas ruang kolaborasi 2.3. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Gusfian. Apa kabarnya nih Bu Ulfa nih hari ini nih? Alhamdulillah baik Pak. Cuman ada Alhamdulillah. sedikit bingung Pak. Waduh, Bu Ulfa ya. Terima kasih Bu Ulfa nih sudah meluangkan waktunya. Insya Allah Bu Ulfa dalam 10-15 menit ke depan kita punya waktu yang agak pendek nih Bu Ulfa nih untuk diskusi nih. Kira-kira hal apa nih yang akan kita diskusikan di siang hari ini? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, jadi mungkin saya di sini ingin sedikit cerita dulu ya Pak singkatnya. Jadi permasalahan yang saya hadapi di kelas itu, saya bertemu dengan beberapa anak, memang tidak semua. Nah, hanya memang anak-anak ini sering berulang beberapa kali itu di setiap pelajaran saya itu selalu terlambat mengumpulkan tugas. Sehingga di situ pasti akan berdampak ke tugas selanjutnya, kemudian ke pembelajaran selanjutnya. Itu Pak. Oh, jadi permasalahan Bu Ulfa saat ini adalah ada beberapa anak yang selalu terlambat mengumpulkan tugas gitu Bu ya, Betul Pak. sehingga mengganggu proses pembelajaran selanjutnya. Gitu, betul begitu Bu Iya, Ulfa ya? begitu Pak. Betul. Ya, baik. Baik Bu Ulfa ya. Dari sesi diskusi kita siang hari ini, insya Allah apa ini yang Bu Ulfa harapkan dari akhir dari hasil pembicaraan kita nanti ini? Saya sih berharap menemukan solusi ya Pak, jelas supaya kegiatan Oke. pembelajaran saya bisa lebih lancar lagi dan saya juga bisa membantu anak-anak yang sering terlambat mengumpulkan tugas ini. Baik-baik. Mudah-mudahan Bu Ulfa ya, mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Ulfa. Menurut Bu Ulfa nih, eh, seperti kondisi ideal anak-anak ketika Ibu berikan tugas itu seperti apa sih seharusnya? Saya sih berharapnya kondisi idealnya itu anak-anak lebih kepada mereka ketika saya beri tugas bisa mengumpulkannya tepat waktu dan mereka bisa Oke. mengerjakannya tidak terburu-buru sehingga baik hasilnya gitu. Eh, jadi kondisi idealnya itu ketika murid diberikan tugas, mereka seharusnya mengerjakan tepat waktu dan hasilnya baik begitu Bu Ulfa ya? Ya, betul Pak. Oh, betul ya. Jika melihat kondisi anak-anak sekarang, Bu Ulfa nih ya, menurut Bu Ulfa, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira anak-anak ini sekarang di skala berapa nih kira-kira Bu Ulfa? Kalau saat ini mungkin untuk memang tidak semua ya Pak. Jadi saya merasanya memang hanya beberapa anak itu saja. Tapi ini cukup mengganggu karena nanti untuk ke selanjutnya itu agak susah gitu untuk mengejar ketertinggalannya. Dan saya menilai mereka ada di skala 4 sepertinya Pak. Jadi anak-anak masih di skala 4 ya, kalau Betul Pak. dianya 10 Karena masih di skala 4 berulang ya. terus Pak gitu. Oh iya, iya. Rencananya nih, pengennya Bu Ulfa nih, kira-kira anak-anak ini pengen di skala berapa nih yang target Bu Ulfa nih? Kalau saya sih ya kalau mungkin harus 10 sepertinya agak terlalu ideal ya Pak, karena mereka kalau 10 itu saya berpikir ya mereka bisa mengerjakannya tepat waktu, bahkan sebelum waktu dari deadline-nya selesai. Kemudian Hmm. hasilnya pun memuaskan gitu sesuai dengan instruksi yang saya harapkan. Tapi Hmm. ya kalaupun memang saya apa inginnya gitu minimal mereka bisa naik ke level 8 lah Pak gitu, di mana mereka bisa mengerjakannya tepat pada waktu deadline saya dan baik hasilnya. Oke, berarti dari level skala 4 ke skala 8 ya, begitu ya Bu Ya, Ulfa ya? betul Pak. Iya. Ya, oke. Menurut Bu Ulfa nih, kira-kira apa nih yang bisa Ibu Ulfa lakukan supaya Ibu tadi bisa mencapai level 8 tadi nih, sampai yang Ibu sampaikan tadi? Kalau untuk sampai level 8, saya berharapnya sih anak-anak, saya mungkin rencananya sih lebih kepada
ini apa ya Pak, sebentar saya berpikir dulu. Oh, mungkin lebih ini ya kali ya Pak, saya jadi bisa menganalisis dulu tugasnya karena memang sebenarnya sih saya selama ini belum pernah membagikan tugas yang berbeda-beda gitu antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi saya memberikan tugas yang sama, tingkat kesulitannya sama, bentuknya sama. Kemudian saya juga sering memberikannya lebih banyak kepada soal-soal yang individu kalau tugas di rumah itu. Nah, kalaupun ada beberapa yang kelompok, biasanya mereka justru lebih bagus, Pak. Seperti itu. Oh, oh seperti itu ya. Kalau Hmm. menurut pengamatan Bu Ulfa nih, selama ini Ibu Ulfa memberikan tugas itu seperti apa kira-kira? Mungkin karena saya tidak pernah membagi tugas kali ya, Pak. Jadi, apa namanya, ketika saya membuat tugas itu saya tidak pernah menganalisis terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya saya harus melakukan analisis terlebih dahulu, apalagi tingkat soalnya itu kan kadang ya saya sama ratakan gitu anak-anak yang mungkin tingkat kemampuannya tinggi, rendah, dan sedang. Memang anak-anak ini tuh tergolong yang biasanya rendah ya Pak, makanya mereka selalu terlambat mengumpulkan tugas. Nah, apakah mungkin saya harus menganalisis terlebih dahulu tugas yang saya berikan supaya tingkat kesulitannya itu tidak terlalu susah gitu. Dan juga saya sih merasa kalau mereka bekerja dengan kelompok, ternyata mereka hasilnya lebih bagus. Jadi apa mungkin saya bisa melakukannya dengan membuat tutor sebaya dengan teman-temannya supaya bisa membantu dan juga membantu proses saya untuk apa ya mendampingi mereka yang misalnya kalau ada terjadi kesulitan-kesulitan. Oke. Tadi Bu Ulfa bilang ada akan menganalisa tugas-tugasnya dan juga ada tugas yang kerjakan secara berkelompok Bu ya. Betul. Seperti apa biasanya ketika mereka itu diberikan tugas berkelompok tuh hasilnya bagaimana biasanya? Nah, kalau biasanya kalau misalnya melalui kelompok, mereka justru lebih bagus, Pak, karena Hmm, selalu dibantu sama temennya. Kemudian mungkin kalau mereka merasa kesulitan, mereka jadi lebih mudah untuk bertanya dan mereka lebih ada motivasi karena teman-temannya sudah selesai gitu. hmm, oke oke. Jadi pertama nih Ibu tidak ada pembagian tingkat kesulitan dari Iya, tugas dari anak-anak ya. betul. Dan ketika mereka diberikan tugas berkelompok, mereka lebih mudah ya karena ada teman untuk bertanya. Kira-kira begitu seperti Betul. itu Pak ya. Ya. Kira-kira nih Bu Ulfa nih, bagaimana rencana Bu Ulfa untuk mengatasi masalah seperti ini Bu? Bagaimana kira-kira solusinya menurut Ibu? Berarti kalau misalnya saya melihat kondisi tadi, saya harusnya menganalisis dulu ya Pak, soal saya itu seperti apa. Jadi Hmm, saya bisa mungkin membagi kira-kira kalau misalnya saya sudah tahu mereka ada di tingkat yang kurang gitu, yang rendah, saya akan ya istilahnya saya akan melakukan pendampingan kepada mereka jika misalnya soal itu diberikan sama rata kepada teman-teman yang lain. Kemudian kalau lihat tadi teman-temannya juga, ketika dia dengan teman-temannya merasa lebih mudah untuk mengerti, saya mungkin akan melakukan tutor sebaya Pak untuk membantu mereka. Seperti itu paling Pak. wah luar biasa nih. Kelihatannya Ibu sudah punya rencana ke depan ini. Kalau Hmm. kalau saya lihat nih nanti Ibu akan menganalisis tugas-tugasnya, kemudian memberikan pendampingan, termasuk akan membentuk tutor sebaya ya bersama mereka nih. Kira-kira Ya, kapan nih Bu Ulfa bisa melaksanakan rencana ini nih, rencana luar biasa ini? hmm, mudah-mudahan sih di tugas yang sekarang ya Pak, di minggu depan insya Allah Oh, saya ada project. Memang hmm, ini dilakukannya individu, tapi mungkin saya akan coba buat membuat tutor di setiap kelas nanti supaya bisa hmm. membantu kira-kira anak-anak yang kekurangan atau belum paham ini, mereka bisa saling membantu gitu. Oke, luar biasa nih. Berarti mulai minggu depan sudah Bu Ulfa coba ya, insya Allah Iya ya. Pak, Ah, mudah-mudahan. kira-kira Bu Ulfa perlu dukungan siapa nih agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Sepertinya saya harus melakukan koordinasi dengan wali kelas sepertinya ya Pak, karena saya pikir juga apa mungkin mereka itu memiliki kesulitan untuk mengerjakan tugas itu karena memang ada hambatan di rumah atau lingkungan Hmm. keluarga yang kurang mendukung atau memang ada masalah lain misalkan seperti gaya belajarnya dan yang lain-lainnya mungkin itu kan lebih tahu wali kelas nanti mungkin saya harus berkoordinasi langsung dengan wali kelas dan juga teman-temannya yang punya nilai lebih tinggi atau yang ada di kelompok apa tinggi lah gitu apa pengetahuannya.
Wah, luar biasa ya, Bu. Mudah-mudahan nih yang Ibu rencanakan tadi ini bisa Iya, terlaksana nih, sehingga permasalahan anak yang terlambat, mungkin tidak mengumpulkan tugas ini bisa teratasi ya, Bu Ulfa ya. iya, amin Pak. Baik, Bu Ulfa. Kebetulan kita sudah sampai di akhir sesi nih, tidak terasa nih Iya obrolan ya kita Pak. nih. Kira-kira Bu Ulfa nih, apa yang Bu Ulfa dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya lebih lega ya Pak. Jadi saya Hmm, malah menemukan sendiri solusi dari masalah saya. Mungkin selama ini saya hmm, kurang memancing diri ya untuk mencari ya. bagaimana sih solusinya gitu. Alhamdulillah setelah sesi diskusi ini saya dibantu oleh Pak Guspian bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Oh, alhamdulillah berarti Bu ya. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya permasalahan yang Bu Ulfa rasakan ini bisa teratasi dengan baik Bu ya. Ya, Amin. saya penasaran terus terang kira-kira bagaimana nih hasilnya progresnya ketika Bu Ulfa sudah melakukan solusi ini. Mudah-mudahan minggu depan nanti kita ngobrol lagi deh ya Iya, bagaimana progresnya seperti apa Bu Ulfa ya. ya. Mudah-mudahan segera Oke, teratasi ya Pak. ya mudah-mudahan Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, Terima kasih terima atas kasih juga waktunya. Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.